Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal tipe soal UTBK tahun yang sebelumnya ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soal UTBK. Soal nomor 6. Jika 100 cm kubik dari setiap gas di bawah ini dipanaskan dalam oksigen yang berlebihan, maka gas yang menghasilkan gas CO2 terbanyak diukur pada suhu dan tekanan yang sama adalah siapa? Oke, jadi dari masing-masing senyawa, pilihan A sampai E di sini kita buat dulu reaksinya dengan oksigen, ya. Baru kita buat perbandingan. Oke, yang A. CO direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2. Sekarang kita setarakan reaksinya. C di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1, O di sebelah kiri 3, di sebelah kanan 2. Jadi di O2 akan kita kalikan setengah. Oke, kalau reaksinya sudah setara, berarti mencari volume yang lainnya kita gunakan perbandingan koefisien. Gas CO diketahui volumenya 100 cm kubik. Nah, berarti volume dari CO2 sama, karena dia perbandingan koefisien 1/1 dikali 100, jadi sama dengan 100 cm kubik. Oke, ini juga cm kubik ya. Nah, sudah dapat masing-masing volume. Yang A sudah dapat volume CO2-nya. Sekarang yang B. Yang B C2H6 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Tetap kita setarakan dulu reaksinya. Jumlah atom C di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 1, berarti di kanan kita kali 2. H di sebelah kiri 6, di sebelah kanan 2, kita kali 3. O di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2 kali 2. Ini ya, O nya 2 kali 2, 4 ditambah 3, 7. Berarti di sebelah kiri bagian O kita kali dengan 7/2. Oke, sekarang sudah setara. Volume C2H6 diketahui di soal 100 cm kubik. Jadi berapa volume dari CO2? Perbandingan koefisien 2/1 kali 100 cm kubik, 200 cm kubik. Oke. Sekarang yang C. C2H2 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O sama. Berarti tetap harus kita setarakan dulu. Oke, volume C2H2-nya 100. Oke, ini 100. Berarti perbandingannya 2/1 dikali 100 cm kubik. Berarti sama 200 juga ya. 200 cm kubik. Yang D, CH4 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O, tetap harus kita setarakan terlebih dahulu. Oke, volume dari CH4 100 cm kubik. Maka volume dari CO2 berapa? Kalau CO2 kalau kita setarakan sama ya koefisiennya, berarti CO2-nya juga 100 cm kubik. Karena 1/1 dikali 100 hasilnya sama dengan 100 juga. Oke, yang terakhir yang E, C3H8. C di sebelah kiri 3, di sebelah kanan ada 1, berarti kita kali 3. H di sebelah kiri 8, berarti kita kali 4 di kanan. Oke, O di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 3 kali 2, 6, tambah 4, 10, berarti ini kita kali 5. Oke, nah gas C3H8 volumenya 100 cm kubik. Jadi berapa volume dari CO2-nya? Karena koefisiennya 3, berarti 300. Karena kita kalikan ya, 3/1 kali 100 sama dengan 300 cm kubik. Jadi siapa yang menghasilkan gas CO2 yang paling banyak? Gas CO2 yang paling banyak, jawabannya C, 300 cm kubik. Oke ya. Nah, ini nomor 6. Sekarang lanjut ke soal nomor 7. Jika 100 cm kubik suatu oksida nitrogen terurai dan menghasilkan 100 cm kubik nitrogen 3 oksida dan 50 cm oksigen, semua diukur
pada suhu dan tekanan yang sama. Maka oksida nitrogen tersebut adalah siapa? Oke, berarti kita harus buat dulu reaksi penguraian dari suatu oksida nitrogen. Oksida nitrogen ini kita belum tahu. Kita misalkan saja NXOY akan terurai menjadi nitrogen 3 oksida. Nah, nitrogen 3 oksida lambangnya seperti apa? Oke, sekarang kita tulis dulu reaksinya. Jadi nitrogen oksida ini akan terurai menjadi N2O3 plus O2 karena lambang dari nitrogen 3 oksida itu adalah N2O3. Oke. NXOY-nya adalah 100 cm3. Oke, kita ganti volumenya 100 cm3. Nitrogen 3 oksidanya 100 cm3 juga. Oksigennya 50 cm3. Oke. Karena ini diukur pada volume, karena volume ini diukur pada tekanan yang sama, maka jumlah volume ini akan menjadi koefisien reaksi dari masing-masing gas. Kita sederhanakan, ya. Oke, ini akan sama-sama kita bagi 50. 100 ini ya, dibagi dengan 50 hasilnya sama dengan 2. Nah, 2 itu akan menjadi koefisien dari NXOY karena volumenya dari NXOY. Oke, 100 N2O3 dibagi 50, 2 juga. Jadi koefisien N2O3 2. O2 50 bagi 50, 1 nggak usah ditulis. Oke, kita akan mencari nilai X dan nilai Y. Nilai X, jumlah atom kiri harus kita samakan dengan jumlah atom sebelah kanan. X-nya berapa di sini? Untuk atom N, 2 dikali X. 2 dikali X, 2X, ya. Jadi bisa kita tulis di sini ada 2X. Oke, di sebelah kanan ada berapa N-nya? 2 kali 2. Yang di bawahnya 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, jadi dapatlah X-nya sama dengan 4 dibagi 2 jadi 2. Selanjutnya, untuk unsur Y. Unsur Y berarti 2 kali Y. 2 kita kalikan Y, 2Y. 2Y sama dengan, lihat yang di sebelah kanan untuk O. O-nya 2 kali 3, 6, ditambah 2, 8. Jadi, Y-nya di sini sama dengan 8. Oke, berarti Y sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, dapatlah masing-masing X dan Y-nya. Jadi, bisa kita simpulkan, rumusnya itu adalah N2O4. Ya, jadi jawabannya D. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 8. Soal nomor 8, pada pemanasan HgO akan terurai menurut reaksi 2HgO menjadi 2Hg plus O2. Pada pemanasan 108 gram HgO akan terbentuk 4,8 gram O2, maka HgO yang terurai sebanyak berapa persen? Oke, jadi di sini kita akan mencari berapa mol O2 terlebih dahulu. Setelah mencari mol O2, kita cari mol HgO pakai perbandingan koefisien. Nanti dapat massa HgO dari persamaan reaksi. Mencari persentase, baru kita bagi dengan massa HgO yang ada di soal. Oke, langsung aja kita bahas ya. Mol O2 akan kita cari terlebih dahulu. Ingat rumus mol, mol sama dengan massa per mR. Mol sama dengan berapa massa dari O2? Massa O2 4,8 dibagi dengan MR dari O2, OAR-nya 16, 16 kali 2, 32. Oke, 4,8 dibagi 32, hasilnya sama dengan 4,8 bagi 32, 0,15. Oke, kita dapat mol dari O2 0,15 mol. Yang akan kita cari persentase HgO. Jadi, mencari mol HgO terlebih dahulu. Mol HgO pakai perbandingan koefisien. Jadi, mol HgO perbandingan koefisien. Koefisien HgO berapa? Koefisien HgO 2. Berarti koefisien HgO-nya 2 per koefisien O2 1 dikali mol HgO 0,15. 2 dikali 0,15 hasilnya 0,3 mol. Oke, dapat mol dari HgO.
Yang kita butuhkan adalah massanya. Oke, sekarang kita akan mencari nilai massa dari HGO. Ingat rumus mol. Mol sama dengan massa per mR atau per AR. Molnya 0,13 ya. Jadi kalau mencari massa, tinggal kita kali. Gram sama dengan mol dikali dengan mR. Berapa molnya tadi? Molnya 0,3 dikali mR dari HGO. Di soal ada ARHG 20, ARO 16 ditambah jadi 216. Oke. 216 dikali dengan 0,3 hasilnya 64,8 gram. Oke, yang ditanya adalah persentase HGO. Oke, jadi persentase dari HGO sama dengan massa HGO yang kita dapat dari persamaan reaksi 64,8 dibagi dengan massa dari HGO yang ada data di soal 108. Ya, berarti kita bagi dengan 108 gram. Dibagi 108, kemudian kita kali dengan 100% karena dia mencari persentase. 64,8 dibagi 108 hasilnya 0,6. Jadi ini kalau kita bagi 0,6. 0,6 kita kali 100%. Jadi hasilnya sama dengan 60%. Jadi kalau ditanya berapa persentase HGO-nya? Persentase HGO-nya adalah 60%. Jadi jawabannya C. Soal nomor 9, sebanyak 10 cm pangkat 3 senyawa hidrokarbon bereaksi dengan 40 cm pangkat 3 oksigen menghasilkan 30 cm karbon dioksida. Jika volume gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka rumus hidrokarbon tersebut adalah siapa? Oke, sekarang kita buat dulu persamaan reaksinya. Oke, volume dari CXHY tadi 10 ml, kemudian oksigennya 40 ml, dan CO2-nya 30 ml. Oke, sekarang kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 10. Oke, setelah kita bagi 10, untuk CXHY 10 bagi 10 1, berarti 1 menjadi koefisien CXHY. O2 40 dibagi 10 berarti 4. Nah, jadi nanti koefisien O2 di sini 4. Kemudian CO2 30 dibagi 10 3. Nah, sekarang kita setarakan jumlah atom sebelah kiri dan sebelah kanan. Patokannya dari atom O. Atom O di sebelah kiri kan ada 8. 4 kali 2, 8. Sekarang O di sebelah kanan, 3 kali 2, 6. Ditambah 1 baru 7. Artinya, di O2 akan kita kalikan 2 supaya O-nya sama. Ya kan? 3 kali 2, 6. Tambah 2 jadi 8. Mencari X dan Y, jumlahkan atom sebelah kiri dan sebelah kanannya. Oke, untuk C, 1 kali X berarti sama dengan X. Untuk jumlah atom C di sebelah kiri X, di sebelah kanan sama dengan C-nya berapa? 3 kali 1, 3. Jadi X-nya sama dengan 3. Ya, sekarang Y, 1 dikali Y. 1 kali Y sama dengan Y. Enggak, sama dengan H di sebelah kanan ada berapa? 2 kali 2, 4. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai X dan nilai Y-nya. Kalau sudah dapat, kita masukkan ke rumus awal. Jadi, rumus yang akan kita dapatkan adalah C-nya 3, H-nya 4. Ada nggak C3, H4? Jadi, jawabannya adalah C. Oke, sekian video pembahasan stoichiometry part yang kedua. Semoga video pembahasan soal-soal ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.